Selamat siang, perkenalkan saya Agave Franz Owen Hutajulu dengan NIM B118. Pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang sebuah hukum yang dimana hukum ini adalah hukum untuk mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, terkhususnya di bidang perikanan. Nah, di telinga kita tidak asing sih apa itu perikanan. Nah, perikanan adalah salah suatu upaya untuk memperoleh hasil dari suatu tangkapan laut ataupun sungai. Kita tidak asing lagi mendengar kata arsipelago atau kepulauan, negara kepulauan. Nah, di benak kita, pulau itu identik dengan laut. Laut identik dengan maritim. Dan kemaritiman identik dengan ikan. Nah, pada saat ini, rata-rata masyarakat pesisir itu bekerja sebagai nelayan, memperoleh hasil dari tangkapan laut. Nah, memperoleh hasil tangkapan laut ini, nelayan membutuhkan satu alat, jaring, pancingan, kapal ataupun sebagainya, dengan metode modern ataupun metode kuno. Nah, yang jadi masalahnya pada saat hari ini adalah metode yang digunakan nelayan, yang digunakan oleh para pemancing ikan, dinilai kerap menjadi kontroversial di kalangan pecinta lingkungan laut. Contoh adalah penggunaan cantrang, penggunaan bom laut, penggunaan setrum, penggunaan bahan kimia, dan bahkan yang lagi trending topik sekarang adalah penggunaan pukat harimau. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pukat harimau. Nah, pukat harimau atau dalam bahasa Inggris disebut dengan troll adalah suatu pukat atau jaring raksasa yang ditebarkan hingga ke dasar laut ataupun ke pertengahan laut dengan harapan untuk mendapatkan hasil tangkapan sebesar-besarnya. Pukat troll berukuran kecil, memiliki lebar yang luas dan hasil tangkapan yang luas, sehingga tangkapan sampingan dapat ditangkap melalui pukat troll tersebut. Seperti contoh, hasil sampingan berupa satu, terumbu karang. Yang kedua adalah hewan-hewan dilindungi seperti ikan hiu, ikan nemo, dan juga sebagainya. Nah, hasil sampingan tadi ini yang dikhawatirkan oleh pecinta lingkungan. Hasil tangkapan tadi, hasil sampingan tadi, jikalau diperoleh secara terus-menerus, yang dikhawatirkan adalah kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, pada artikel ini saya akan membahas tentang pelarangan pukat troll atau pelarangan pukat harimau dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya di Indonesia. Nah, teman-teman dan viewer sekalian, saya akan membawa sedikit kepada sejarah tentang pukat troll. Nah, pukat troll ini sebenarnya itu dibawa dari luar negeri, populer dulu di Thailand. Dari Thailand dibawa ke Semenanjung Malaka, sehingga diadopsi oleh negara-negara yang ada di Semenanjung Malaka, contoh Malaysia dan Indonesia. Nah, pada tahun 80-an, pemancingan dengan pukat troll ini marak terjadi. Nah, setelah diteliti pada tahun tersebut, dinyatakan bahwasanya pukat troll ini dapat mengancam keberlangsungan makhluk hidup, baik di ekosistem laut maupun keberlangsungan generasi-generasi mendatang. Nah, oleh sebab itu, pada tahun 1980, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring troll. Nah, pada tahun 2015 lalu, Menteri Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti mengeluarkan Permen nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan, pukat hela atau trolls, dan pukat tarik seine nets. Nah, dengan peraturan menteri ini diharapkan adanya pengaturan lebih lanjut tentang pelarangan pukat troll ini.
Nah, barang siapa yang menggunakan pukat troll, maka akan dikenakan ancaman penyitaan kapal ataupun disebut dengan juga penyitaan aset. Dan yang kedua adalah bisa diancam dengan pidana penjara. Oleh sebab itu, melalui video singkat ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian ataupun viewers yang menonton video saya untuk menjaga ekosistem laut dengan cara yang pertama tidak menggunakan pukat troll tersebut. Nah, banyak penelitian lingkungan hidup yang mengatakan bahwasanya pukat troll memang itu dapat mengancam lingkungan laut. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan laut dan kita dapat memperoleh hasil dari tangkapan laut, namun hanya saja dengan syarat tetap menjaga lingkungan laut kita agar berguna untuk generasi yang mendatang. Saya, Agave Frans Owen, inilah video saya. Terima kasih.